Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hari ini kita akan membahas tentang tahap-tahap konseling kelompok. Konseling kelompok itu terbagi kepada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, yang ketiga adalah tahap kegiatan pembahasan, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Di tahap pembentukan itu ada 6 langkah, di tahap peralihan ada 5, di tahap kegiatan ada 5 juga, dan di tahap pengakhiran ada 8 langkah. Kita mulai, yang pertama adalah ucapan terima kasih. Ini disampaikan dengan narasi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta konseling kelompok hari ini. Saya ulangi, bisa dengan narasi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta layanan konseling kelompok. Setelah itu, kita langkah yang kedua adalah berdoa. Ini masih sama dengan bimbingan kelompok. Dengan berdoa bisa kita lakukan dengan berbagai versi. Kalau umpama di sana anggota kelompok ada hanya satu keyakinan, bisa kita mulai dengan basmalah, bisa kita mulai dengan Al-Fatihah, bisa juga kita pilih salah satu anggota kelompok untuk memimpin doa, atau versi yang kedua, apabila ternyata dalam anggota kelompok ada beberapa atau perbedaan keyakinan, bisa dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Narasi yang pertama bisa dilakukan, untuk memulai bimbingan kelompok kita, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Atau versi yang kedua, untuk memulai bimbingan kelompok kita, marilah kita memulainya dengan membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Ini langkah yang kedua. Di langkah yang ketiga itu ada menjelaskan pentingnya konseling kelompok, yang mana kita tahu konseling kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Maka bisa kita narasikan sebagai pemimpin kelompok. Oke, bimbingan kelompok, konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, yang bergerak, yang berkembang, yang ditandai adanya interaksi dan komunikasi antara anggota kelompok. Di langkah yang keempat, kita sudah menjelaskan tujuan. Di tujuan, bimbingan konseling kelompok sangat berbeda dengan bimbingan kelompok. Di kemarin kita sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok, tujuannya ada 2. Pertama, pengembangan aspek pribadi. Yang kedua adalah memperoleh informasi baru terhadap topik yang dibahas. Di konseling kelompok tujuannya sama-sama 2. Pertama, pengembangan aspek pribadi. Yang kedua adalah mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan anggota kelompok. Ini nanti bisa ditonton di video sebelumnya terkait pelaksanaan bimbingan kelompok.
Jadi di tujuan ini bisa dinarasikan tujuan konseling kelompok ini ada dua. Yang pertama, pengembangan aspek pribadi. Sehingga anggota kelompok berani berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat, berani berbeda pendapat dengan orang lain, sanggup bertenggang rasa, dan sanggup menyampaikan pendapat tanpa harus menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Sementara tujuan yang kedua adalah terentaskannya masalah anggota kelompok. Oke. Nah, di sini ini merupakan perbedaan antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok di tujuan yang kedua. Kalau bimbingan kelompok tadi tujuannya adalah memperoleh informasi baru terhadap topik yang dibahas, sementara konseling kelompok tujuannya terentaskannya masalah. Di asas, di langkah yang kelima ada asas-asas. Asas yang digunakan dalam konseling kelompok itu ada kerahasiaan, ada keterbukaan, ada kesukarelaan, ada keaktifan, dan ada kenormatifan. Di kerahasiaan bahwa seluruh permasalahan yang diungkapkan dalam konseling kelompok itu wajib dirahasiakan oleh setiap anggota kelompok. Artinya bahwa seluruh permasalahan yang dibicarakan dalam konseling kelompok hanya anggota kelompok saja yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang berada di luar kelompok. Ini asas kerahasiaan. Kemudian ada asas keterbukaan. Keterbukaan ini ide-ide, gagasan, pendapat boleh disampaikan secara terbuka. Keaktifan ini masing-masing anggota kelompok berpartisipasi aktif mengambil bagian dari proses pelaksanaan bimbingan kelompok. Kesukarelaan ini mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan ide, mau menyampaikan gagasan, mau menyampaikan pengalaman tanpa ada unsur paksaan. Sementara yang terakhir adalah asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini itu sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, untuk menarasikannya, pemimpin kelompok bisa menyampaikan, oke, dalam bimbingan kelompok, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas atau ada beberapa ketentuan yang harus kita indahkan. Yang pertama adalah kerahasiaan. Apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok itu wajib dirahasiakan. Dengan artian bahwa apapun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam konseling kelompok tidak diketahui oleh orang di luar konseling kelompok. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini kita menyampaikan ide-ide, gagasan, pendapat terkait dengan permasalahan salah satu anggota kelompok nantinya. Itu kita menyampaikannya dengan terbuka. Dan kita dituntut keaktifan bahwa kita mengambil bagian, mengambil peran, mengambil bahagian dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Di sini juga kita harus sukarela menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau pengalaman tanpa ada unsur paksaan. Konseling kelompok kita itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ini yang dimaksud dengan asas bimbingan kelompok. Di langkah yang kelima, itu perkenalan dan pengakraban. Di perkenalan mungkin yang belum kenal nanti bisa masing-masing anggota kelompok
memperkenalkan satu persatu. Bisa dimulai dari pemimpin kelompok ataupun dimulai dari anggota kelompok. Yang diperkenalkan itu tergantung, boleh hanya nama saja, boleh dengan alamat, boleh dengan kelas, itu tergantung kesepakatan atau tergantung pemimpin kelompok. Untuk apa perkenalan ini adalah untuk membina pengakraban antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain. Makanya pengakraban ini nanti kita boleh saling kenal, mungkin tentang hobi, mungkin tentang alamat, atau ditambah dengan yang dapat menambah keakraban anggota kelompok. Maka dibimbing di konseling kelompok itu bisa melaksanakan permainan. Boleh berbentuk game, boleh berbentuk rangkaian nama yang bisa menambah keakraban antara satu sama lain. Kalau sudah selesai di permainan ini, berarti sudah selesai di tahap pembentukan. Sekarang kita masuk kepada tahap peralihan. Di tahap peralihan ini, kita kembali menjelaskan tata cara konseling kelompok. Tata caranya yaitu duduk melingkar atau duduk letter O untuk mempermudah interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Narasinya, cara pelaksanaan konseling kelompok ini adalah duduk melingkar atau letter O untuk mempermudah interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Kemudian kita tanyakan, tanya jawab kesiapan di langkah yang kedua dari peralihan. Kita tanya apakah siap untuk melaksanakan konseling kelompok. Di sini siap secara perkataan, bisa kita lihat raut wajahnya, mimiknya, apakah betul-betul anggota kelompok sudah siap melaksanakan konseling kelompok. Makanya di sini ya, langkah yang ketiga ada mengenali suasana hati. Namun yang membedakan lagi di tahap peralihan ini dengan bimbingan kelompok, di sini di konseling kelompok kita kembali menekankan asas-asas konseling kelompok. Yang terutama yang ditekankan adalah asas kerahasiaan. Artinya apapun yang dibicarakan dalam konseling kelompok itu wajib dirahasiakan. Karena ini perlu ditekankan, maka perlu mengucapkan janji anggota kelompok. Apa janjinya? Di bawah bisa kita lihat. Di sini ada janji anggota kelompok. Umpama saya Marimbun, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya ulangi, janji anggota kelompok, saya Marimbun dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh orang lain tahu. Ini merupakan janji anggota kelompok. Jadi di asas peralihan ini, masing-masing anggota kelompok secara bersamaan mengucapkan janji anggota kelompok. Ini bermanfaat untuk meyakinkan anggota kelompok dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah pribadinya. Oke, setelah itu kita sudah selesai di tahap peralihan, baru kita masuk di tahap kegiatan. Di tahap kegiatan, kita menjelaskan masalah pribadi dan pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan masalah pribadi?
Masalah pribadi adalah masalah yang mengganggu pikiran, yang mengganggu perasaan, yang mengganggu kemauan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi definisi masalah ini sangat sederhana, artinya sesuatu yang mengganggu pikiran, sesuatu yang mengganggu perasaan, sesuatu yang mengganggu kemauan, atau sesuatu yang mengganggu perasaan atau aktivitas itu sudah dikatakan dengan masalah. Narasinya di sini, oke, hari ini kita akan membahas masalah pribadi. Apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, mengganggu kemauan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Itulah yang dikatakan dengan masalah. Sehingga lebih jelas apa yang dikatakan dengan masalah, sehingga anggota kelompok tidak menganggap lagi masalah itu harus stres, harus depresi dulu, harus masalah berat dulu, baru dianggap sebuah masalah. Nah, di sini berarti kalau ini yang kita anggap sebagai pengertian masalah pribadi, kira-kira ada enggak orang yang tidak mempunyai masalah? Tentu semua orang mempunyai masalah, tergantung. Mungkin ada yang masalah ringan, ada yang masalahnya sedang, dan ada yang masalahnya berat. Itu tergantung ukuran masalahnya. Kalau ini sudah selesai, kira-kira boleh ditanyakan kepada anggota kelompok apakah mereka sudah memahami apa yang dimaksud dengan masalah pribadi, karena yang akan diungkapkan dalam konseling kelompok ini adalah masalah pribadi, maka konselor boleh mempertanyakan, kira-kira sudah bisa dipahami, seluruh anggota kelompok sudah bisa memahami yang dimaksud dengan masalah pribadi. Kalau ini sudah selesai, berarti kita masuk langkah yang kedua dari tahap kegiatan, yaitu mengemukakan masalah pribadi. Jadi di sini di langkah yang kedua dari tahap kegiatan, seluruh anggota kelompok atau masing-masing anggota kelompok mengemukakan masalah pribadinya. Berarti kalau ada 10 orang, ada 10 masalah pribadi. Kalau ada 12 orang, ada 12 masalah pribadi. Tergantung jumlah anggota kelompoknya. Kalau nanti semua sudah mengungkapkan masalah pribadi, kalau kita ibaratkan ada 10 orang, berarti ada 10 masalah pribadi, tentu tidak bisa kita bahas secara bersamaan. Makanya ada penentuan masalah siapa yang akan dibahas. Narasinya, karena dalam anggota kelompok ini ada 10 orang, ada 10 masalah yang sudah dikemukakan. Tentu ini tidak bisa kita bahas secara bersamaan. Oke, kira-kira masalah siapa yang dahulu kita bahas? Boleh kita di sini anggota kelompok, pemimpin kelompok menentukan masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Bisa dengan cara musyawarah mufakat atau voting. Ketika tidak mendapatkan solusi dari musyawarah mufakat, bisa sistem voting. Oke, apa yang dibahas ketika umpama sudah terpilih satu masalah, berarti kita sudah masuk ke langkah yang keempat, yaitu membahas masalah orang yang terpilih tersebut. Gimana kita membahasnya? Di sini kita mendalami, menganalisis penyebab masalah, merumuskan cara pemecahan masalahnya. Artinya masalahnya dibahas secara mendalam, meluas, dan tuntas. Bisa dimulai dari klien untuk bercerita, mendeskripsikan masalah-masalah yang dialaminya. Karena di sini salah satu anggota kelompok mengungkapkan masalahnya, anggota kelompok yang lain dia boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh menanggapi pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain.
Inilah di permasalahan. Artinya semua anggota kelompok punya hak bicara dan mengemukakan pendapatnya terkait masalah yang dibahas pada konseling kelompok tersebut. Kalau sudah selesai, kita masuk di langkah yang kelima, yaitu menyampaikan komitmen. Di sini kita boleh menyampaikan komitmen terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok. Oke, kalau ini sudah selesai, kita masuk ke tahap pengakhiran. Di tahap pengakhiran ada 8 langkah, mulai dari tahap kegiatan akan diakhiri. Di sini pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok, menyampaikan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Narasinya bisa dengan konseling kelompok kita sudah berakhir dan atau kawan-kawan, konseling kelompok akan segera kita akhiri. Karena konseling kelompok akan diakhiri, maka kita mulai langkah yang kedua, menyampaikan kemajuan yang dicapai anggota kelompok. Setelah itu, boleh kita menyampaikan atau memberikan kesan dan pesan, boleh terkait dengan pelaksanaan bimbingan kelompok, boleh terkait dengan permasalahan yang diungkapkan dalam anggota konseling kelompok. Di sini ada kesan dan ada pesan. Kemudian membuat kesepakatan untuk kegiatan berikutnya, karena dari 10 orang tadi cuma satu yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan masalahnya, masih ada 9 masalah lagi, itu nanti boleh membuat kesepakatan untuk kegiatan berikutnya. Kemudian pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih, mengucapkan terima kasih, berdoa, kemudian kita bersalaman, perpisahan boleh dengan menantunkan dengan lagu perpisahan. Inilah langkah-langkah atau tahap-tahap konseling kelompok. Saya ulangi, di konseling kelompok ini yang akan dibahas adalah masalah pribadi. Beda dengan bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok adalah masalah umum yang tidak menyangkut masalah pribadi anggota kelompok, kalau di konseling kelompok adalah masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompok. Saya rasa ini saja penjelasan terkait dengan konseling kelompok. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.